Halo Sobat Sosial, ada 6 informasi penting yang wajib diketahui oleh penerima bantuan sosial, baik penerima PKH, BPNT, PBI, dan juga PIP. Nah, bagaimana informasinya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait update pencairan bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT, dan tentunya ini dirangkum di dalam 6 informasi penting yang wajib diketahui oleh penerima bantuan sosial. Namun sebelum kami melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silahkan diklik like dan dibagikan ke media sosial, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Silahkan Sobat Sosial untuk saling berbagi informasi. Nah, untuk Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kami akan langsung melanjutkan informasi ini. Nah Sobat Sosial, untuk informasi yang pertama terkait update pencairan bantuan pangan non-tunai, bahwa saat ini pencairan bantuan pangan non-tunai itu sudah cair pada termin yang kedua, dan saat ini sudah mulai merata di seluruh Indonesia. Dan untuk diketahui bahwa pencairan bantuan pangan non-tunai ini bukan dalam bentuk uang, tapi di dalam bentuk pangan, dan yang diterima adalah yang mengandung sumber vitamin, sumber protein nabati, sumber protein hewani, dan juga karbohidrat. Akan tetapi menurut Ibu Menteri Sosial bahwa akan ada yang menerima dalam bentuk uang tunai itu hanya KPM dengan kategori khusus, misalnya berada jauh dari agen briling, misalnya di daerah pedalaman atau daerah-daerah pegunungan. Nah selanjutnya, saat ini pencairan sudah mulai merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi perlu diketahui bersama bagi KPM penerima sembako yang saat ini mungkin sudah cair dananya, sebaiknya menunggu koordinasi dari pendamping atau kesiapan dari pihak penyalur, karena setiap pencairan di daerah itu berbeda-beda tergantung kesiapan dari penyalur masing-masing. Nah karena itu sekali lagi bagi KPM penerima sembako jangan langsung mengecek, karena menunggu informasi dari pendamping dan pihak penyalur. Nah selanjutnya, untuk bank yang sudah cair saat ini mulai cair merata itu pada Bank BRI dan juga Bank BNI, dan disusul juga dengan Bank BTN, itu ada di wilayah Banyuwangi. Nah sementara untuk di daerah dampingan kami, wilayah Sulawesi Tengah, itu beberapa wilayah seperti di Palu, Sigi, dan Donggala, juga wilayah Kabupaten Poso, di wilayah dampingan kami itu terpantau beberapa KPM sudah mulai mengerumuni pihak-pihak agen penyalur. Itu artinya di wilayah Sulawesi Tengah itu sebagian juga sudah mulai mencair dana sembakonya. Nah sementara untuk proses penggunaan pencairan menggunakan sistem biometrik atau vintage, saat ini belum ada informasi resmi karena masih dilakukan uji coba, dan itu akan dilakukan
uji coba di beberapa provinsi dan belum ditahu provinsi mana yang akan dilakukan uji coba. Kami juga masih menunggu proses informasi resminya. Nah, selanjutnya untuk informasi yang kedua, ini khusus bagi penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT, PBI, juga program Indonesia Pintar, bahwa tanggal 30 Oktober merupakan batas waktu proses perbaikan NIK ya di aplikasi 6NG. Karena itu bagi sobat sosial yang mungkin saat ini merasa bahwa NIK-nya itu belum padan dengan data Dukcapil, atau bagi KPM yang merasa kemarin itu tidak cair di tahap yang ketiga, itu artinya NIK sobat sosial dipastikan tidak padan dengan data Dukcapil atau belum di-online-kan. Walaupun misalnya sobat sosial sudah memperbaiki kartu keluarga dan mempunyai barcode, akan tetapi kalau belum di-online-kan atau diaktifasi ke pusat, itu artinya sobat sosial juga belum padan dengan data Dukcapil yang ada di pusat. Karena itu sekali lagi bagi sobat sosial yang merasa NIK-nya belum padan dengan Dukcapil atau sobat sosial yang kemarin belum cair, sebaiknya segera berkoordinasi dengan pendamping PKH, pendamping TKSK, dan juga operator 6NG. Karena proses perbaikan akan dilakukan oleh operator 6NG untuk proses perbaikan data. Dan selanjutnya untuk informasi yang ketiga, jika misalnya sobat sosial itu tidak melakukan proses perbaikan data, maka pada tanggal 31 Oktober sobat sosial akan dilakukan nonaktif atau akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS. Itu artinya sobat sosial jika menerima PKH, BPNT ataupun PBI, juga PIP yang diusulkan melalui DTKS, tentunya sobat sosial itu tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial, atau artinya akan dicoret atau dihapus. Sekali lagi, segera menemui pendamping PKH, TKSK ataupun operator 6NG yang ada di desanya masing-masing untuk memastikan apakah NIK-nya valid atau tidak. Selanjutnya untuk informasi yang keempat, juga pada tanggal 31 Oktober itu juga merupakan batas akhir proses perpanjangan aktivasi rekening program Indonesia Pintar. Karena pada sebelumnya proses aktivasi itu berakhir pada akhir September kemarin, dan calon penerima program Indonesia Pintar itu sudah melakukan pencairan bantuan program Indonesia Pintar lewat kartu Indonesia Pintar. Karena itu bagi sobat sosial atau penerima PKH, penerima BPNT dan juga PBI yang merasa anaknya masih sekolah dan telah mendapatkan SMS notifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan melakukan proses aktivasi rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh sekolah, dan segera melakukan proses aktivasi rekening agar bisa melakukan pencairan program Indonesia Pintar. Selanjutnya untuk informasi yang kelima, bahwa pada tanggal 3 November nantinya itu merupakan batas akhir pendamping PKH melakukan proses rekonsiliasi data atau pencocokan data kepada penerima PKH yang sudah melakukan proses pencairan. Karena itu sekali lagi bagi KPM PKH yang mungkin saat ini belum melakukan proses pencairan pada tahap yang ketiga, sebaiknya segera melakukan proses pencairan, karena pendamping PKH itu akan melakukan pencocokan data apakah sobat sosial atau KPM PKH itu sudah menerima berapa uang yang diambil, sehingga itu akan dilaporkan ke pusat. Jadi bagi yang belum ambil atau saldo nol juga segera melapor, karena pendamping PKH itu akan melakukan proses rekonsiliasi untuk dilaporkan datanya ke pusat. Dan informasi yang terakhir bahwa untuk pencairan bantuan PKH di termin yang kedua, saat ini pihak kementerian juga akan melakukan proses transfer data kepada
wilayah-wilayah yang telah melakukan proses verifikasi dan validasi data hingga diterbitkannya SP2D. Dan sampai hari ini di wilayah daerah dampingan kami, data SP2D itu belum diturunkan. Karena itu kami juga masih menunggu proses diturunkannya SP2D. Dan bagi KPM PKH di wilayah dampingan kami, harap bersabar, jangan panik, karena kami akan selalu menginformasikan terkait dengan proses pencairan PKH di termin yang kedua ini. Karena kita tahu bersama, di termin yang pertama itu sudah cair di wilayah Papua Barat dan juga wilayah Papua. Nah, Sobat Sosial, itulah 6 informasi penting yang wajib diketahui oleh penerima bantuan sosial. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.